Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Insyaallah dalam pertemuan pertama ini kita akan masuk nanti ke materi di kelas 12. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kalian harapkan di pelajaran ini maupun pelajaran-pelajaran selanjutnya itu bisa dimudahkan dan dilancarkan. Baik, silakan. Ada yang memimpin doa? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Hania yang sudah memimpin doa. Insya Allah apa yang telah kalian harapkan, tujuan, target dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak pertama nanti akan mengisi absen, kemudian nanti kita akan masuk ke materi. Bapak arahkan nanti kalian ke Y-Ground untuk bisa mendapatkan materi pembelajaran pada kesempatan siang kali ini. Baik, oke. Hadir semuanya nih di sini? Kecuali Diza sama Nike karena mereka ada itu. Diza dan Nike ada EduOS. Berarti bentar lagi akan menghadapi tingkat provinsi ya? Iya. Provinsi Olimpiade. Kita doakan bersama semoga mereka ya dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Bapak isi dulu absennya di sini. 12 Harvard. Baik, kopi sebelumnya. Oke, di sini Nike dan Diza, 2 orang saja. Sama Sila ada ya? Sila ada. Ada ya. Oke. Ini Farah. Oke, ada ya tadi. Save. Oke, baik, kita akan ke materi pertama di pertemuan kelas 12 ini. Kalian bisa ke EduNav, kemudian di sana ada bab 1. Silahkan ada link Y-Ground di sana. Silahkan bergabung. Y-Ground, coba kita akan lihat Y-Ground ini. Oke, klik, kemudian live dashboard. Oke, silahkan. Baik, sudah on. Sudah ke slide. Slide sebelumnya ya. Baik. Baik, silahkan bergabung. Baik, sambil menunggu kita akan mulai. Oke, kita lanjut. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kalian akan masuk di materi mengkritisi informasi dari seorang tokoh, begitu ya. Oke, di sini tujuan pembelajarannya kalian bisa baca dan lihat bahwa kalian diharapkan bisa belajar menemukan informasi dan mencermati kesahihan data di dalam informasi. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa mencermati kesahihan data di dalam suatu informasi. Dan selanjutnya kalian juga diharapkan mampu menggunakan informasi pada sumber pendukung seperti ensiklopedia, kamus, thesaurus, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi jelas tujuan kalian belajar pada bab pertama ini tadi ada 4. Namun pada kesempatan kali ini kalian hanya akan menemukan. Kalian diharapkan bisa menemukan informasi dan mencermati kesahihan data dalam suatu informasi. Next. Ke slide selanjutnya berarti di sini. Oke. Kita akan lihat
View, respon. Nah, oke, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Kalau memang tidak bisa nggak apa-apa, kita akan langsung saja berdiskusi ya. Di bab pertama ada pertanyaan pemantik untuk nomor 1 nih. Nanti kalian yang mau berpendapat, berargumentasi boleh ya. Nanti Bapak akan catat dan green card. Bagaimana memperoleh informasi dengan cara membaca cepat? Angkat tangan. Baik, nak. Skimming. Apa itu skimming? Membaca sekilas dan meng-highlight info-info yang penting di dalam suatu wacana, begitu ya. Baik. Ada yang lagi yang mau berpendapat selain skimming tadi? Gimana, nak? Membaca tapi milih-milih gitu, baca terus habis itu pilih poin pentingnya. Baik, membaca dan memilih poin penting yang ada di suatu wacana. Ada lain? Ada yang lain? Jadi tadi poin-poin penting itu biasanya dalam wacana adalah gagasan pokok ya atau gagasan utama. Biasanya di setiap paragraf ya itu ada yang namanya gagasan utama. Nah, ya. Itu yang memang di-highlight atau digaris bawahi ketika kalian membaca cepat. Begitu. Kemudian, yang kedua nih, apa yang dimaksud dengan data valid dan tidak valid dalam sebuah informasi? Ada yang tahu? Data valid dan tidak valid nih, bedanya apa kira-kira? Fakta dan bukan fakta. Ya, fakta dan opini. Opini, fakta dan opini. Yang mana fakta, yang mana opini? Fakta itu yang data valid dan opini yang data tidak valid. Fakta itu yang merupakan dasar dari suatu data-data yang valid. Sedangkan yang tidak valid biasanya berdasarkan suatu pendapat atau opini. Ada yang lain? Kalau Ya, ini. data valid seringkali itu ada kayak tanggal atau nomor. Tanggal atau nomor atau data-data penanggalan begitu ya. Sedangkan yang tidak valid itu tidak tahu waktunya kapan terjadinya begitu ya, tidak jelas. Kalau data valid itu ada referensinya. Kalau data valid itu ada referensi sumber yang menguatkan wacana atau suatu tulisan tersebut ya. Sedangkan yang tidak valid biasanya tidak tahu sumbernya dari mana begitu ya. Terang ya seperti itu. Baik. Kemudian nih di sini bagaimana menyampaikan pendapat tentang suatu informasi dalam diskusi non formal. Ini jelas ya, mudah ya. Non formal biasanya kalian kesehariannya memang sering ngobrol. Berarti ya memang jarang banyak ada rules atau aturan-aturan yang memang kalian sepakati. Biasanya sih ya dengan bahasa yang santun ya, walaupun bahasa-bahasa keseharian. Itu tadi pertanyaan pemantik untuk bab pertama ini. Oke. Next, di sini kita akan masuk ke materinya untuk hari ini, yaitu mencermati informasi tentang seorang tokoh. Biasanya di kelas 12 ini kalian akan lebih spesifik tentang tokoh-tokoh sastra. Nah, ya, tokoh-tokoh sastranya siapa saja nanti kalian akan tahu. Yang pasti Bapak berharap sih sebelum nanti Bapak tanya kalian mengenal atau tidak, Bapak berharap kalian ada yang tahu yang namanya tokoh sastra di Indonesia ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian bisa mengolah informasi dan memahami bagian-bagian yang saling berhubungan dengan cara membaca cepat. Konteksnya tadi dalam informasi mengenai seorang tokoh sastra. Oke, di kegiatan pertama ini bahwa kalian yang namanya suatu informasi biasanya kalian dapatkan melalui suatu bentuk poster, pamflet, brosur atau infografis. Nah, pamflet, brosur kalian tahu ya. Tapi bagaimana dengan poster dan infografis? Bedanya apa? Ada yang tahu? Ya, Aisyah? Kalau poster itu biasanya hanya satu kalimat persuasif, sedangkan kalau infografis itu bisa dengan berbentuk
paragraf dan banyak informasi bisa Baik, menurut Aiza tadi poster itu tujuannya untuk mengajak persuasif kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau infografis itu banyak informasi yang disampaikan, ya. Ada yang lain yang mau berpendapat? Satu orang lagi? Yes. Gimana? Menurut aku biasanya poster tuh lebih kayak kita nunjukin atau nge-introduce karakternya atau apa pokoknya. Terus kalau apa namanya infografis tuh lebih rinci tentang Lebih detail ya, Detail, lebih ya. detail mengenai informasi tokoh tersebut. Bisa, baik ya. Ya, gimana nak? kayak Aisyah ngomong tuh poster tuh kayak sebagai sebuah form ajakan atau kayak sebuah buat penarik penonton dan Ya. kalau infografis itu yang buat secara singkat dan jelas untuk menjelaskan sebuah informasi. Baik, ya, dapat. Jadi poster itu biasanya isinya mengenai ajakan ya tadi, persuasif, kemudian memang intinya untuk orang-orang pembaca melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam tujuan poster itu. Tapi kalau infografik tentunya menginformasikan suatu pokok-pokok atau informasi penting mengenai, kalau dalam konteks ini, tokoh tersebut, begitu ya. Baik itu tanggal lahir, latar belakang, riwayat karya, kemudian riwayat pendidikan tokoh tersebut, dan keteladanan maupun keistimewaan atau prestasi-prestasi yang memang dicapai oleh tokoh tersebut. Begitu ya. Baik. Nah, di sini ada informasi mengenai. Nah, bisakah kalian lihat? Nah, di sini disampaikan bahwa infografis adalah gabungan antara informasi dan grafik yang digunakan untuk menyampaikan data, pesan, atau pengetahuan secara visual dan ringkas. Ringkas ya, ringkasan. Baik, kalian bisa mengisi? Silakan, ada beberapa pertanyaan nih ya mengenai HB ya. Ini infografik di sini ya. Bisa kalian lihat infografiknya? Ya, ini adalah infografik dari HB Yasin ya. Silakan. Sambil di sini ada pertanyaan juga nak. Pertanyaannya adalah 5W1H biasanya yang ditanyakan. Di mana dan kapan HB Yasin dilahirkan? Kapan HB Yasin wafat dan di mana ia dimakamkan? Kemudian sejak kapan HB Yasin bekerja di Balai Pustaka dan pengaruh apa yang diberikan sang ayah kepada HB Yasin? Kira-kira apa saja? Kalian bisa lihat infonya di infografis ini. Silahkan, waktunya hanya beberapa menit untuk mengisi pertanyaan tersebut ya di Wyground. Baik, segera sebelum waktunya habis. Bapak berharap semuanya bisa menjawab. Ya. Oh, lobetnya. Lobet. Ininya ya. Internetnya. Coba di-refresh lagi, nak. Waktunya 1 menit lagi, nak. Oh ya, Bapak besarkan lagi ya. Nah, tuh. Silahkan, kurang dari 1 menit lagi. Bapak sih berharap bisa kalian mengerjakan semuanya ya. Yuk. Pertama tadi Bapak ulangi di mana dan kapan HB Yasin dilahirkan. Kemudian yang kedua, HB Yasin wafat dan di mana ia dimakamkan. Kemudian sejak kapan HB Yasin belajar di Balai Pustaka, dan terakhir pengaruh apa saja yang diberikan sang ayah terhadap HB Yasin. Sepertinya beberapa detik lagi. Sudah ada waktu yang berbunyi ya. Kira-kira siapa yang bisa berhasil menjawab keseluruhan dari pertanyaan 4 ini?
Wow. Oh, habis waktunya ya. Kita lihat yang paling atas di sini ada Zima, Yeye, siapa Yeye ini? Kemudian Sasnin ya. Kita klik. Ya, di sini. Kira-kira kalian menjawab apa ya? Ya, kita lihat di sini. V menjawab yang pertama ya, ada pertanyaan pertama, di mana dan kapan HB Yasin dilahirkan? Menurut Saufina di sini ada 13 Juli 1917. Apakah benar? Di mana? Di mananya nggak ada ini ya. Coba yang paling lengkap mana? Gorontalo, ini siapa? Gorontalo, Farah ya. 13 Juli 1917, benar? Nah, ya, kemudian kapan HB Yasin wafat dan di mana ya dimakamkan? Nah, ada yang jawab selanjutnya. Di mananya itu berarti di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 11 Maret tahun 2000 ya. 2000. Kemudian, sejak kapan HB Yasin bekerja di Balai Pustaka? 1 Februari 1940. Kemudian, pengaruh apa yang diberikan sang ayah terhadap HB Yasin? Di sini, coba kita lihat. Di seksi dokumentasi, kemudian dokumentasi kesusastraan seperti buku, majalah, clipping koran dan lain sebagainya ya. Ayahnya memang memberikan HB Yasin agar bisa fokus di ranah tersebut. Tepat sekali. Nah, kita lanjut. Di sini ada satu contoh biografi ya. Biografinya masih tetap HB Yasin. Tadi kalau kalian melihat itu adalah tampilan infografis yang memang lebih sedikit tulisan ya dibandingkan gambar, sedangkan ini untuk biografi HB Yasin lebih banyak tulisan dibanding gambar ya. Baik, silahkan ada yang mau membacakan profil dari atau biografi dari HB Yasin? Saya. Ya, silahkan. Hans Bagus Yasin atau lebih sering disingkat menjadi HB Yasin yang tanggal 31 Juli 1917 sampai 11 Maret 2000 adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan, muslim dan kritikus sastra berdarah Gorontalo dan kebangsaan Indonesia. HB Yasin memiliki gelar adat ulangan Gorontalo yaitu Ti Molotinepa Ulito atau putra terbaik yang menguasai bahasa. Tulisan-tulisannya digunakan sebagai sumber referensi bagi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kalangan sekolah dan perguruan tinggi dengan menggolongkan angkatan sastra. Dia mendirikan pusat dokumentasi sastra HB Yasin yang dikenal luas sebagai pusat dokumentasi sastra Indonesia terbesar dan terlengkap di dunia. PDS HB Yasin kemudian mendapat perhatian dari pemerintah daerah DKI Jakarta, tepatnya pada zaman Gubernur Ali Sadikin, yaitu sebuah gedung di ibu kompleks Taman Ismail Marzuki. Pada tahun 2022, Gubernur Anies Rashid Baswedan kemudian meresmikan pembangunan gedung panjang Gedung Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki sebagai perpustakaan Jakarta dan pusat dokumentasi sastra HB Yasin yang baru. Oke, lanjut. Oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, HB Yasin kemudian diusulkan sebagai calon pahlawan nasional bersama dengan Aloy Sabuet, dokter pejuang, di tahun 2002 atas jasa dan dharma bakti keduanya kepada tanah air bangsa dan negara. HB Yasin dilahirkan tanggal 31 Juli 1917 di Gorontalo dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ayahnya bernama Baku Mantu Yasin, seorang petani Batasye Petroleum BPM, dan ibunya bernama Habib Bajau. Setelah menamatkan government HIS Gorontalo pada tahun 1932, Yasin melanjutkan HBSB 5 tahun di Medan dan tamat akhirnya 1938. Tanggal 15 Agustus 1957, Yasin meraih gelar kesarjanaannya di Fakultas Sastra UI dan kemudian memperdalam pengetahuan mengenai ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale, Amerika Serikat 1958 sampai 1959.
Baik, terima kasih. Nah, sudah membacakan tadi biografi HB Yasin. Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian membaca kembali karena ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab selanjutnya. Dan ini merupakan post test pada kesempatan hari ini. Silakan bisa kalian baca 5 menit dari sekarang. Baik, waktunya habis. Kita akan menampilkan beberapa pertanyaan untuk kesempatan siang kali ini. Mohon bersiap, ada pilihan ganda ya, sekitar 5-6 pertanyaan. Kita satu-satu, ada waktunya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan. Ada pertanyaan, gelar adat yang disematkan kepada HB Yasin dari Gorontalo adalah? Silakan dijawab. Oh, waktunya 13 detik. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Wow. Ya, Bapak lihat banyak warna hijau, berarti banyak yang benar ya. Oke, Jima, oke, Sasnin. Sama ya. Benar ya. Oke, ini dia. Oke, oke. Di sini. Ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, apa alasan utama tulisan HB Yasin banyak dijadikan rujukan dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Kira-kira. Ada 15 detik lagi. Yuk, silakan. Oke, 3 detik. 1, 2, 3. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Lanjut. Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin pertama kali mendapat dukungan gedung dari pemerintah daerah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur siapa? Apakah Ahok, Ali Sadikin, Anies Rashid Baswedan, Joko Widodo atau Sutioso? Baik. Ali Sadikin jawabannya ya. Ya, error kayaknya. Kita coba lagi. Pada tahun berapakah HB Yasin menamatkan pendidikan di HBS Medan? Apakah 1932, 1935, 1936, 1938 atau 1939? 3, 2, 1. 1936 jawabannya ya. Oke, ini lanjut. Pembangunan Gedung Panjang atau Gedung Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki yang digunakan sebagai perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin diresmikan pada masa gubernur siapa? Apakah Jarot, Anies, Fauzi Bowo, Sutioso atau Ahok? 3, 2, 1.
Baik, Anies ya. Diresmikannya. Oke. Masih ada? Lanjut. Satu lagi. Universitas mana di Amerika Serikat yang pernah menjadi tempat HB Yasin memperdalam pengetahuan sastra? Ataukah Harvard University, Yale University, Columbia University, University of California, atau Princeton University? 3, 2, 1. Oke, Yale ya, Yale University. Baik. Oke, ini ya pretest kita. Oke. Ya, bentar lagi kita akan bel. Jadi kita di sini ada tugas kelompok ya untuk pertemuan mendatang ya. Tugas kelompoknya nanti kalian bisa di sini kalian tentukan setiap kelompok 2 tokoh sastra laki-laki dan wanita. Di sini ada Buya Hamka, kemudian ada Taufik Ismail, W.S. Rendra, Terelie, dan Andrea Hirata untuk daftar sastrawan laki-laki. Kemudian daftar sastrawan perempuan di sini ada N. Hadini, Oka Rusmini, Di Lestari, Mirawe, dan Helvi Tiana Rosa. Jadi nanti silahkan kalian barangkali punya circle-circle atau kelompok yang sudah terbentuk, silakan kalian buat kelompok tadi tapi ya. Di sini kalian harus buat dalam bentuk presentasi, bisa di Canva, PowerPoint, Google Slide dan lain sebagainya yang memang bisa mempresentasikan mengenai tokoh sastra ini. Kemudian kalian juga ya harus membuat atau mencari biografi kedua tokoh tersebut. Ya kan, setiap kelompok kan ada tokoh laki-laki dan tokoh perempuannya. Kemudian di sini juga setiap kelompok harus menganalisis 5W1H terkait biografi kedua tokoh tersebut ya. Kemudian kalian nanti presentasikan hasilnya dan bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke kawan-kawan yang nanti akan menjadi audiens atau pendengar. Kemudian terakhir, kalian juga harus membuat infografis ya. Nah, setiap kelompok harus membuat infografis kedua tokoh tersebut, baik tokoh laki-laki maupun tokoh perempuannya. Berarti ada 2 infografis nih yang pada akhirnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan presentasi kelompok. Baik. Siap? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Baik, jelas ya berarti. Oke, Bapak tunggu nama-nama kelompoknya nanti di-share di Eduna. Kemudian kita akan presentasi di pertemuan yang mendatang. Oke, terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semuanya. Baik, silakan istirahat.